Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas K321MNR membentuk kelompok yang beranggotakan Kak Dwi Cahyani, Kalia Audina, Kak Muhammad Ulun, dan saya sendiri Vanessa Gunanti. Di video kali ini kami akan menjelaskan sedikit hal dan melakukan beberapa peran tentang bagaimana caranya melayani konsumen dengan baik. Dan video ini kami persembahkan untuk menjadi ujian akhir semester untuk mata kuliah perilaku konsumen. Berikut ini produk yang akan kami gunakan dalam penjelasan video kali ini. Produk air mineral dalam kemasan Aqua. Produk ini memiliki tutup botol dan plastik kemasan yang berwarna biru. Pertama-tama saya akan melakukan perkenalan produk terlebih dahulu. Untuk produk Aqua ini, apa sih itu Aqua? Aqua adalah sebuah merek air minum dalam kemasan atau AMDK yang diproduksi oleh PT Aqua Golden Mississippi di Indonesia. Selain di Indonesia, Aqua juga dijual di Singapura. Aqua adalah merek AMDK yang dengan penjualan terbesar di Indonesia dan merupakan salah satu merek AMDK yang paling terkenal di Indonesia, sehingga telah menjadi seperti merek generik untuk AMDK sendiri. Di Indonesia terdapat 14 pabrik yang memproduksi Aqua. Dan sejak tahun 1998, Aqua itu sudah dimiliki pula oleh perusahaan multinasional dari Prancis. Setelah saya baca-baca lagi dan mendapatkan informasi baru bahwa sampai saat ini Aqua itu telah diproduksi oleh 21 pabrik yang tersebar di wilayah Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi. Seluruh operasi bisnis dan produksinya pun dikoordinasikan oleh perusahaan yang terletak di daerah Kuningan, Jakarta Selatan. Sungguh menarik sekali, bukan? Bahwa produk air mineral Aqua ini sudah sangat terkenal dan bisa kalian temukan di mana saja. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah pendirian PT Aqua Golden Mississippi atau AGM. PT Aqua Golden Mississippi ini didirikan pada tahun 1973, perusahaan yang bergerak dalam industri pengolahan dan pembotolan air minum dalam kemasan. Perusahaan Aqua ini memulai dengan kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1974, setahun setelah didirikan. Dan induk utama perusahaan Aqua ini adalah Grup Denwan, sebuah perusahaan yang berdiri dan berkedudukan di Prancis. Sangat keren sekali, bukan? Lalu sebenarnya siapa sih pendiri PT Aqua Golden Mississippi ini? PT AGM atau Aqua Golden Mississippi didirikan oleh Pak Tirto Utomo atau yang dikenal juga dengan Kwa Sien Biao. Dilahirkan di Wonosobo, Jawa Tengah pada tanggal 8 Maret 1930. Padahal sebelumnya Pak Tirto Utomo ini juga bekerja di Pertamina loh. Tetapi untuk fokus pada bisnisnya sendiri, lulusan Fakultas Hukum UI ini melepaskan pekerjaannya di Pertamina. Karena di Wonosobo tidak ada SMP, maka Pak Tirto Utomo pun harus bersekolah di Magelang yang memang jaraknya itu lumayan, sekitar 60 km, dan perjalanan itu harus ia tempuh dengan menggunakan sepeda. Lulus dari SMP, Pak Tirto Utomo ini melanjutkan sekolah ke HBS. HBS ini adalah sekolah setingkat SMA di zaman Hindia Belanda dulu. Kalian tahu gak sih, pada awalnya orang-orang itu melontarkan sinisan kepada Pak Tirto Utomo karena dengan idenya Pak Tirto Utomo ini mereka tidak yakin untuk menjual air minum kemasan botol yang harga per botolnya pada saat itu sama dengan harga 1 liter bensin premium. Namun Pak Tirto Utomo itu yakin pada masa yang akan datang di Indonesia akan kekurangan air bersih yang siap untuk diminum. Sehingga idenya ini terus dia lanjutkan, terus dia lakukan tanpa memikirkan cemoohan dan
komentar orang-orang. Dan pada awalnya market PT AGM ini adalah orang-orang asing yang ada di Indonesia. Karena kenapa? Karena mereka yakin air kemasan ini lebih steril dan lebih aman daripada air tanah ataupun air PDAM. Dengan mendirikan pabrik air minuman dengan mesin yang canggih di Bekasi, sehingga orang asing pun lebih percaya dengan minuman air kemasan ini. Pada tahun 1985, diperkenalkanlah air minum kemasan kecil seukuran 200 mili, seukuran segini ya mungkin, 200 mili, yang memungkinkan orang dapat meminum air bersih dengan harga yang tidak terlalu mahal. Lalu 2 tahun setelah itu, Aqua menggunakan kemasan dari polyethylene terephthalate atau PET yang jauh lebih unggul dari PVC. Hal ini merupakan hal yang membuat Aqua lebih unggul dan terkenal daripada perusahaan atau supplier air minum botol di Amerika dan Eropa. Wah, hebat juga ya Pak Tirto ini. Dan pada tahun 1990, penjualan dengan kemasan ini melonjak menjadi 1,130 juta liter. Sehingga pada saat itu Aqua itu menguasai pasar di Indonesia. Saya yang memperkenalkan produk, pastinya saya juga akan berpihak kepada produk ini. Produk AMDK Aqua memang sangat terpercaya dan menurut saya wajib dan harus dipilih oleh masyarakat. Dan kali ini saya akan memberikan salah satu alasan untuk kalian mengapa harus memilih Aqua. Apa sih itu? Salah satu alasan mengapa masyarakat Indonesia harus memilih air minum Aqua, yaitu yang pertama, Aqua telah menjadi bagian dari keluarga sehat Indonesia selama lebih dari 30 tahun. Sebagai pelopor air minum dalam kemasan sejak didirikannya pada tahun 1973, kini Aqua menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup sehat masyarakat Indonesia. Dulu dan kini, Aqua itu tetap dan selalu menjadi yang terbesar dan terdepan di Indonesia. Volume penjualan Aqua pun merupakan volume penjualan yang terbesar di dunia untuk kategori air mineral. Alasan yang kedua berasal dari sumber mata air terpilih dan terlindung, sehingga menjamin bahwa segala kebaikan alam dari sumbernya tetap terjaga dalam setiap tetesnya. Ini berarti bahwa setiap tetes Aqua itu memiliki segala kebaikan dan keseimbangan mineral alami. Yang ketiga, sumber mata air dipilih setelah melalui proses yang penuh ketelitian dan hati-hati. Setiap sumber mata air pegunungan harus memenuhi 9 poin kriteria, yang kemudian melewati 5 tahap proses seleksi yang ketat selama kurang lebih 1 tahun, sebelum akhirnya dapat menjadi mata air Aqua. Nah, ini salah satu alasan yang membuat kita tidak heran apabila kualitas Aqua ini memang merupakan yang terbaik. Lalu alasan selanjutnya yaitu diproses dengan sistem proses terpadu yang menjamin bahwa tidak ada apapun antara Anda dan kebaikan alam. Sistem proses terpadu ini merupakan proses yang canggih namun sederhana dan dapat memastikan bahwa tidak ada satupun mineral penting dari alam yang terbuang percuma. Lalu alasan selanjutnya adalah sistem proses dan kualitas Aqua memenuhi standar yang dibuat oleh Good Manufacturing Practice and Good Sanitation Hygienic Practice sekaligus kualitas produk akhir sesuai dengan SNI nomor 013553/2006 atau Codex for Bottled Water. Dan alasan selanjutnya, Aqua merupakan merek minuman yang sudah terpercaya hingga puluhan tahun sebagai merek yang terbaik. Terbukti, Aqua itu sudah menerima berbagai penghargaan yang merupakan wujud kepercayaan dan kepuasan masyarakat sebagai konsumen. Antara lain
Indonesia Best Brand Award, penghargaan untuk merek terbaik di Indonesia dari tahun 2003 sampai 2004. Lalu untuk Aqua sendiri secara aktif telah melakukan berbagai program untuk menyebarkan konsumen di Indonesia. Di antaranya itu program AKSI. AKSI ini adalah singkatan dari Aqua untuk Keluarga Sehat Indonesia. Dan AUAI. AUAI ini adalah Aqua untuk Anak Indonesia. Saya sebagai yang perkenalkan produk, misalkan saya akan menjual produk ini kepada orang-orang, saya mungkin lebih memilih untuk menjualnya secara offline dan online. Saya akan mencoba dua cara tersebut. Kalau misalkan online, saya akan menjualnya dengan cara mendistribusikan ke warung-warung dan agen-agen. Lalu jika online, saya akan mendistribusikannya lewat platform market online. Nah, memang karena Aqua ini kan sudah terpercaya dan bagus dan terkenal sekali ya. Dan memang harganya pun lumayan sedikit lebih mahal daripada air kemasan lain. Tapi menurut saya, karena itulah ada harga, ada kualitas. Menurut saya masyarakat tidak mempunyai pilihan untuk tidak memilih Aqua, karena memang Aqua ini sudah terpercaya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Cahyani Setianingrum. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya melobi customer agar tertarik membeli sebuah produk. Di sini saya menjelaskan tentang produk air mineral yang bermerek Aqua. Sebagaimana kita tahu, sebagai pembisnis sangat penting untuk selalu menjaga kinerja pertumbuhan bisnisnya, terutama dalam hal penjualan. Konsumen yang ragu dan cenderung takut adalah hal yang lumrah untuk ditemui ketika menjalankan sebuah bisnis, terutama jika bisnis Anda melakukan proses transaksi atau jual beli. Oleh sebab itu, menawarkan produk kepada konsumen tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Salah-salah bukannya tertarik, tapi bisa jadi konsumen tersebut malah berpaling dan membeli di tempat lain. Apalagi jika produk yang Anda tawarkan memiliki banyak kompetitor yang juga menjual produk serupa. Lalu bagaimana sih caranya agar konsumen bisa yakin dan mau membeli produk yang Anda tawarkan? Dan berikut adalah cara untuk meyakinkan customer agar mau membeli produk yang Anda tawarkan. Mana di sini saya menawarkan adalah produk Aqua. Yang pertama itu adalah menawarkan produk yang berkualitas. Di sini strategi pemasaran dari Aqua yang pertama adalah menawarkan produk berkualitas. Aqua mengklaim bahwa produk air mineralnya mereka berasal dari sumber mata air yang terpilih dan memiliki 3 perlindungan untuk menjaga kualitasnya. Yang pertama, Aqua berkomitmen untuk melindungi ekosistem sumber airnya. Yang kedua, Aqua juga menjaga kealamian mineral pada air mineralnya. Yang terakhir, Aqua memproses air mineral secara seksama untuk menjaga keasliannya sampai ke tangan customer. Dengan mengklaim bahwa produk air mineralnya berasal dari sumber mata air yang terpilih dan memiliki 3 perlindungan, Aqua berhasil membangun citra produk yang berkualitas dan terpercaya di mata konsumen. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk Aqua dan mendorong mereka untuk memilih Aqua sebagai pilihan utama mereka dalam memenuhi kebutuhan air mineral sehari-hari. Yang kedua adalah membuat strategi pemasaran yang menarik. Strategi pemasaran Aqua yang kedua adalah dengan menciptakan slogan yang mudah diingat. Aqua merupakan merek air minum yang dalam kemasan yang cukup populer di Indonesia. Slogan yang mudah diingat menjadi salah satu kunci kesuksesan Aqua dalam memasarkan produknya. Salah satu slogan milik Aqua adalah apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Dan itu slogan ini sangat mudah diingat dan cukup efektif dalam mengkomunikasikan beberapa pesan yang ingin disampaikan oleh brand Aqua kepada konsumennya. Yang ketiga adalah menawarkan berbagai ukuran kemasan. Strategi pemasaran produk Aqua yang ketiga adalah menawarkan berbagai varian kemasan. Dalam strategi ini, Aqua mencoba untuk memberikan pilihan kemasan
yang beragam bagi customer-nya. Dengan menawarkan berbagai varian kemasan, Aqua dapat memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumennya, menjangkau berbagai segmen pasar yang berbeda, seperti konsumen yang membeli air minum untuk keperluan pribadi, keluarga, ataupun untuk usaha. Yang keempat adalah harga yang terjangkau. Strategi pemasaran produk Aqua yang keempat adalah penetapan harga yang terjangkau. Dengan strategi penetapan harga yang terjangkau ini, Aqua dapat menarik pelanggan yang lebih banyak, memperluas pangsa pasar, dan meningkatkan daya saingnya di industri air minum. Yang kelima adalah menggunakan sosial media untuk promosi. Strategi pemasaran produk Aqua yang kelima adalah menggunakan sosial media untuk promosi. Aqua telah mengakui kekuatan sosial media dalam mempromosikan produk dan meningkatkan kesadaran merek. Dengan menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube, Aqua dapat mencapai audiens yang lebih luas dan mengirimkan pesan pemasaran mereka dengan lebih efektif. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang bagaimana cara melobi konsumen agar tertarik membeli produk kita, yaitu adalah air mineral merek Aqua. Terima kasih. Halo, kami dari tim Aqua melakukan beberapa riset agar produk kami, air dalam kemasan, bisa selalu memenuhi kebutuhan Anda. Kami melakukan beberapa metode, diantaranya yaitu survei online. Hasil dari survei tersebut bisa kami gunakan sebagai acuan mengembangkan produk atau layanan kami. Kemudian kami ada interview. Metode ini bisa kami gunakan di mana saja, seperti mall, pinggir jalan, atau tempat yang bisa dikunjungi banyak orang. Kemudian hasil riset ini kami tampung dan pelajari untuk menjadi acuan kami melayani kebutuhan Anda melalui produk Aqua. Kenapa Aqua bisa menjadi market leader? Karena salah satu faktor utama adalah bahan baku air yang diproduksi sangat terjaga kemurnian dan kealamian serta kandungan mineralnya. Sebelum diproduksi, koperasi sudah lebih dulu meneliti secara mendetail kondisi air sumbernya. Apa keunggulan dari produk Aqua? Aqua merupakan pilihan hidrasi yang cocok untuk memenuhi hidrasi tubuh Anda. Aqua senantiasa melindungi kealamian ekosistem di sekitar sumber airnya, sehingga kandungan dan kealamian mineralnya senantiasa terjaga hingga ke tangan Anda. Aqua juga menerapkan sistem integrasi menyeluruh pada saat proses pengemasan air. Cara-cara melobi atau negosiasi. Terdapat 4 cara lobi atau negosiasi. 1. Tidak langsung. A. Lobi bisa dilakukan dengan cara tidak langsung. Hal ini mengandung pengertian tidak harus satu pihak atau satu orang yang berkepentingan. Hubungan pendekatan sendiri, pihak lain, atau mau dilobi. B. Pendekatan itu bisa dilakukan dengan perantara pihak lain, terutama yang dianggap punya akses atau mempunyai hubungan yang dekat dengan pihak yang dilobi. C. Dalam hal seperti ini, maka satu hal sangat penting diperhatikan oleh pihak yang melobi adalah kepercayaan atau kredibilitas pihak ketiga yang dijanjikan perantara atau penghubung tersebut. D. Kendala lain, jangan sampai gara-gara lobbying yang dilakukan dengan menggunakan jasa pihak lain, pihak ketiga justru merusak hubungan yang sudah ada karena kesalahan atau ulah pihak ketiga tersebut. Kendala lain dalam menggunakan cara tidak langsung adalah pihak ketiga atau perantara tersebut tidak selalu menguasai atau mengerti masalah atau objek yang jadi sasaran. Di samping itu, apabila objek yang jadi sasaran bersifat rahasia, maka akan membuat kemungkinan bagi kebocoran terhadap rahasia tersebut. 2. Langsung. Berdasarkan dengan cara tidak langsung atau di sini pihak yang berkepentingan berusaha harus bisa bertemu atau komunikasi secara langsung dengan pihak yang dilobi. Dengan kata lain, pihak yang terlobi bertemu atau komunikasi secara langsung, tidak menggunakan perantara atau pihak ketiga. Cara langsung ini jelas lebih baik daripada tidak langsung, tetapi kendalanya adalah saling mengenal. 2. Tidak semua mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan baik. 3. Terkesan terhadap pribadi tidak selalu sama dengan kesan terhadap lembaga. Jelasnya seseorang mungkin saja kurang suka atau kurang menghormati orang tertentu.
terhadap lembaga yang dipimpin. Dia tidak ada masalah dalam hal seperti ini. Tentu akan lebih baik apabila yang melakukan lobby adalah orang atau staf pada lembaga tersebut. 3. Terbuka. Satu, yang dimaksud dengan cara terbuka adalah lobbying yang dilakukan tanpa ketakutan untuk diketahui orang lain. Lobby yang dilakukan secara terbuka memang tidak harus berarti dengan sengaja diekspos atau diberitahukan kepada layaknya, tetapi walau diketahui masyarakat bukan merupakan masalah. Lobbying dengan cara terbuka ini biasanya dilakukan oleh dan di antara kelompok, misalnya pendekatan yang dilakukan oleh Aqua dalam event tertentu. 4. Tertutup. Satu, yang dimaksud lobby yang cara tertutup adalah apabila lobby dilakukan secara diam agar tidak diketahui oleh pihak lain apabila masyarakat. Lobby dengan cara ini biasanya bersifat perorangan, yaitu yang dilakukan dengan cara apabila sampai diketahui oleh pihak lain maka bisa berakibat negatif atau merugikan pihak lain melakukan lobby tersebut maupun pihak yang dilobi. Sekian dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir video. Kami mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata dalam video ini. Mohon dimaklumi. Semoga dari video ini kita bisa mendapat wawasan dan ilmu baru. Kami sebagai kelompok pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.